You three. Inside the house. Pinches maníacos. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Memo. Pemuda ini berasal dari Spanyol dan nekat merantau demi mendapatkan pekerjaan. Memo ini masih berusia muda dan berniat bisa merubah nasibnya di perantauan. Tetapi satu-satunya orang yang dia kenal di sana hanyalah kakaknya yang bernama Alejandro. Saat bertemu, Alejandro justru terkejut dengan kedatangan adiknya. Karena faktanya di sana sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan, terlebih dengan statusnya tanpa dokumen yang resmi alias imigran ilegal. Hal itu membuat mereka hanya bisa bekerja sebagai buruh harian ataupun kerja serabutan lainnya. Dan pekerjaan itu pun tidak selalu ada. Alejandro selalu mencoba mengurus dokumen resmi lewat calo, namun usahanya itu selalu gagal. Hingga di suatu hari, nasib mempertemukan mereka dengan seorang wanita cantik bernama Nyonya Liz. Wanita itu terlihat sedang mencari kebutuhan peralatan pertukangan. Saat itu, Alejandro langsung menanyakan kepada Nyonya Liz tentang rencana pekerjaan yang akan dilakukannya. Nyonya Liz pun menjelaskan bahwa dia berencana membangun rumah tamu di pekarangan rumahnya. Mendengar itu, Alejandro memanfaatkan kesempatan dan menawarkan jasa mereka kepada nyonya muda itu. Alejandro pun berjanji jika hasil yang dia kerjakan akan rapi dan juga selesai sesuai target. Karena memang sedang membutuhkan pekerja, Nyonya Liz pun seketika tertarik dan langsung mengajak mereka untuk ikut ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka langsung menurunkan barang-barang dan bersiap untuk bekerja. This way. Nyonya Liz memang terlihat sangat ramah dan baik kepada mereka. Sesaat kemudian, teman Alejandro yang bernama Hector mulai lancang dan mencoba mendekati Nyonya Liz. Dia menyalahartikan kebaikan majikannya itu, sehingga berniat bisa bermantap-mantap dengannya. Inside the house. Namun, harapan itu tampaknya tidaklah mungkin, karena Nyonya Liz sudah mempunyai suami. Semenjak saat itu, Nyonya Liz seperti berubah. Nyonya Liz ternyata tidak sebaik yang mereka pikiran. Suatu ketika saat pekerja yang bernama Tonio ingin meminjam toilet, Nyonya Liz tidak mengizinkannya dengan alasan jika toilet itu sangatlah kotor. Sambil membawa anjingnya yang galak, Nyonya Liz meminta Tonio untuk kembali melanjutkan pekerjaannya. Meski kadang sering menjengkelkan, mereka tetap sering memperhatikan Nyonya Liz dari kejauhan, terlebih saat Nyonya Liz sedang berada di kamar mandi. Pinches maníacos. Malam pun tiba, mereka semua berniat beristirahat dan kembali bekerja esok harinya. Namun beberapa saat kemudian, Nyonya Liz menyalakan lampu sorot dan meminta mereka kembali bekerja. Tidak hanya sampai di situ, siapa saja yang berani tidur, Nyonya Liz akan datang dan menyiramnya dengan air. It's your job. And we're truly grateful to have a job. Karena merasa keadaan sudah tidak beres, Memo sempat mencoba kabur. Namun pagar rumah itu ternyata dialiri listrik. Tidak ada jalan keluar selain pintu depan yang selalu diawasi. Kelelahan membuat Tonio tidak fokus bekerja, sehingga tangannya terluka. Saat meminta izin ke rumah sakit, Nyonya Liz menolak dan mengancam akan melaporkan mereka ke polisi karena status mereka sebagai pekerja ilegal. Wait, he needs the hospital. For the police report. Hello. See? Oh, Why you say this? Why you say you're it? almost done. Hector yang kesal nekat masuk rumah dan mengambil kunci box listrik dan berniat mematikannya.
Namun sayangnya, suami Nyonya Liz datang membawa laras panjang dan melepaskan timah panas kepadanya. Tidak hanya itu, Nyonya Liz juga datang dan menginjak-injaknya Hector sampai pria itu goodbye. Dari kejadian itu, bisa dilihat jika mereka bukanlah pekerja, namun lebih terlihat seperti diperbudak melebihi binatang. Bahkan ketika ada tamu yang datang berkunjung ke sana, mereka disembunyikan dan diikat. Hari demi hari mereka terus bekerja siang dan malam. Malam itu, Memo dan teman-teman diperintah untuk menggali tanah. Namun saat itu, Memo melihat kabel bawah tanah. Dia segera memutuskan kabel itu dengan menggunakan skop. Hal itu membuat listrik seketika menjadi padam. Tak ingin buang-buang waktu, mereka berusaha kabur dari sana. Namun sayang, Tonio tidak selamat karena suami Nyonya Liz kembali membawa laras panjang dan mendornya di tempat. Memo dan Alejandro masuk ke dalam rumah Nyonya Liz. Namun mereka diserang oleh anjing penjaga. Beruntung Memo berhasil melawan dan mengirimnya ke alam lain. Namun lagi-lagi sayang, Nyonya Liz datang bersama suaminya El dan berhasil menangkap mereka. Memo dan Alejandro kemudian dimasukkan ke ruang bawah tanah yang ada di rumah itu. Di sana ternyata banyak pekerja-pekerja sebelumnya, termasuk Hector yang telah koid oleh Nyonya Liz dan suaminya. Setelah beberapa hari di ruangan itu, Memo berhasil membuat lubang dan kabur dari sana. Alejandro diminta bertahan di sana, sementara dia akan mencari bantuan. Memo datang ke rumah tetangga, namun sayang bukannya ditolong. Memo malah disambut dengan laras panjang dan dikirimi timah panas hingga koid. Karena Memo kabur, Nyonya Liz menjadi sangat murka dan Alejandro harus menanggung akibatnya. Namun, akhirnya Alejandro berhasil melawan. Alejandro berhasil menggame over suami Nyonya Liz dan membakar rumah itu. Setelah itu dia menemui Nyonya Liz dan berniat mengakhiri ini semua. Dia membiarkan Nyonya Liz lari dan memburunya. Pada akhirnya Nyonya Liz dikirim untuk bergabung bersama suaminya demi mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Singkat cerita, polisi datang ke rumah itu dan menemukan berbagai kejahatan yang dilakukan Nyonya Liz dan suaminya. Sementara itu, Alejandro kini sendirian dan harus kehilangan adik dan teman-temannya. Meski begitu, akhirnya dia berhasil mendapat dokumen resmi dan menjadi pekerja legal di negara itu. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan tekan tombol subscribe.